Wa fi lafzi Yasin, dan di dalam lafaz Yasin, khamsatu aqwalin, yaitu 5 pendapat. Ada 5 pendapat. Jadi Yasin itu berbeda-beda ulama bu di dalam mengartikan Yasin itu. Kalau ke belakangnya hampir sama, tapi kalau Yasinnya ulama berbeda-beda. Ada apa saja? Yang pertama, qala ba'dul mufassirin, qala berkata, yang sudah makna anggap biar hafal. Qala berkata, ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir. Ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir. Ba'dul mufassirin, sebagian ulama tafsir. Yasin, adapun surah Yasin, Yasin adapun surah Yasin, ya insanu adalah ya insanu, artinya ya wahai insanu, manusia. Jadi pendapat pertama yang kita jelaskan tadi, Yasin itu asal usulnya dari kata ya insanu. Iya-nya diambil dari kata iya, asinnya diambil dari kata insanu. Kenapa bisa diambil-ambil begitu bu? Ternyata wa'adatul Arabi, dan adapun kebiasaan orang Arab, wa'adatul Arabi, dan adapun kebiasaan orang Arab, annahum bahwasanya orang Arab, annahum bahwasanya orang Arab, ya'khuduna mengambil orang Arab, wa'adatul, ulang lagi, wa'adatul Arabi, adapun kebiasaan orang Arab, wa'adatul Arabi, dan adapun kebiasaan orang Arab. Kebiasaan orang Arab, annahum bahwasanya orang Arab, annahum bahwasanya orang Arab, annahum bahwasanya orang Arab, ya'khuduna mengambil orang Arab, min kulli kalimatin dari tiap-tiap kalimat, min kulli kalimatin dari tiap-tiap kalimat, harfan satu huruf, harfan satu huruf, yatalaffaduna, yatalaffaduna mengucapkan siapa orang Arab, yatalaffaduna mengucapkan siapa orang Arab, bihi dengan kulli harfin, yatalaffaduna bihi mengucapkannya siapa orang Arab, yatalaffaduna mengucapkannya siapa orang Arab, wa yakhuduna dan mengambil orang Arab, biar tahu siapa yang ngambil, orang Arab. Min ya'in nida'i, dari ya nida,
dari ya panggilan, seruan. Ya nida itu ya dia nida ya seruan. Ya marsya namanya. Wahai marsya. Iya-nya itu ya nida. Marsya adalah muna. Ya ibu tuti. Ya min ya nidai ya dari ya nida lafat ya min ya nida ya dari iya nida lafat iya wa minal insani wa minal insani dan lafat insan sinan terhadap huruf sin, sinan terhadap huruf sin, farokabuhuma lalu menyusun siapa Arab, farokabuhuma lalu menyusun siapa orang Arab, huma pada iya dan sin, huma pada iya dan sin, fasoro maka menjadi, ya maka menjadi apa ya dan sin tadi farokabuhuma lalu menyusun iya dan sin, fasoro maka menjadi yasin lafat yasin. Jadi orang Arab itu Bu, yasin itu kata pendapat ulama yang pertama, yasin itu asalnya dari ya insanu. Ya insanu, orang Arab suka ngambil satu huruf dari setiap kalimat. Iya-nya diambil iya, diambil iya-nya. Insanu diambil sinnya. Ketika diambil satu-satu kemudian dikumpulkan, setelah dikumpulkan kemudian ia membaca ya insanu dengan ya yasin. Jadi yasin itu asalnya ya insanu. Itu pendapat ulama yang pertama. Wal muradu adapun yang dimaksud, wal muradu apa adapun yang dimaksud, minhu dari yasin, minhu dari yasin, yang dimaksud dari surah Yasin adalah ya Muhammadu alaihi salamu, ya Muhammadu wahai Muhammad alaihi salamu, alaihi atas Muhammad assalamu keselamatan, ya Muhammad wahai Muhammad alaihi salamu atas Muhammad, alaihi atas Muhammad assalamu keselamatan. Jadi yang dimaksud dengan ya insanu itu aslinya Allah memanggil ya insanu wahai manusia, tujuannya adalah Nabi Muhammad. Ketika baca Yasin, Yasin ya insanu wahai manusia, tapi maksud dari ya insanu adalah Nabi Muhammad, bukan semua orang Bu, tapi Nabi Muhammad. Itu yang pertama. Yang kedua, waqala ba'dul mufassirin, waqala dan berkata ba'dul mufassirin sebagian ulama tafsir, ba'dul mufassirin sebagian ulama tafsir, al-muradu minhu adapun yang dimaksud, al-muradu adapun yang dimaksud, minhu
dari Yasin, minhu dari Yasin. Apa yang dimaksud dari Yasin adalah ya sayyidal mursalin, wahai pemimpin para rasul. Ya sayyidal mursalin, wahai pemimpin para rasul. Jadi Bu, pendapat yang kedua dari ulama tafsir mengatakan bahwasanya Yasin itu asalnya yang dimaksud adalah wahai pemimpin para rasul. Kalau yang pertama berasal dari kata apa Bu? Ya dan insanu. Ya insanu, berarti ya insanu apa maksudnya? Wahai manusia. Ya wahai manusia, yang dimaksud wahai manusia yang dipanggil Allah manusia siapa? Nabi Muhammad. Yang kedua Bu, pendapat ulama yang kedua, ya sayyidal mursalin. Artinya apa Bu? Wahai para pemimpin rasul. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa qala ba'duhum, waqala dan berkata ba'duhum sebagian ulama Yasin adapun Yasin ismun yaitu nama, min asma'il Qur'ani dari nama-nama Al-Qur'an. Min asma'il Qur'ani dari nama-nama Al-Qur'an. Jadi Bu, yang ketiga pendapat ulama adalah Yasin ini adalah nama, sebagian nama dari nama Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu ada Al-Qur'an, ada Al-Furqan. Di antaranya adalah Yasin. Yasin ini adalah nama Al-Qur'an. Jadi kalau panjenengan menyebut ambilkan Yasin, bukan hanya Yasin surah Yasin, tapi kalau menggunakan nama Yasin itu nama Al-Qur'an, maka Yasin yang diminta panjenengan itu adalah 30 juz dari Al-Qur'an. Jadi yang ketiga, ulama mengatakan Yasin ini adalah nama Al-Qur'an. Lanjut. Wa qala ba'duhum, waqala dan berkata ba'duhum siapa sebagian ulama, ba'duhum sebagian ulama, ba'duhum sebagian ulama. Apa pendapat ulama yang keempat? Yang keempat ini ya. Yasin adapun Yasin ismun min asma'illahi ta'ala, ismun yaitu nama, min asma'illahi dari nama-nama Allah Ta'ala, min asma'illahi Ta'ala dari nama-nama Allah Ta'ala.
Yang pertama Bu, dari apa Yasin? Dari ya insan. Ya insanu. Yang kedua pendapat ulama? Rasul para pemimpin. Bahasa Arabnya, biar bisa bahasa Arab. Bahasa Arabnya? Ya Sayyidal Mursalin. Ya. Kan jadi ya Sayyidal Mursalin. Ya? Artinya? Para pemimpin Rasul. Wahai para pemimpin Rasul. Yang ketiga? Nama-nama Al-Quran. Nama Al-Quran. Jadi ketika disebut dengan Yasin, berarti yang 30 juz. Yang 30 juz. Yang keempat, Surah Yasin termasuk nama daripada Allah Subhanahu. Yang keempat nama Allah. Nah, itu termasuk nama Allah. Karena yang panjenengan tahu nama Allah ada berapa, Bu? 99. 99. Ada yang hafal? Coba bareng-bareng lah. Bukan Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus Assalam ya Muhammad. ya Muhammad. Oh berarti tidak pakai L, jenengan pakai iya ya? Iya. Ini pakai iya. Satunya di belakang Al. Ya udah lanjut aja lah, karena tidak akan ketemu nanti. Jadi sebenarnya nama Allah itu bukan cuma 99, Bu. Setelah ini kita akan kaji nama-nama Allah itu. Ada ribuan nama Allah. Di antaranya nama Allah ini adalah Yasin. Kata ulama, pendapat yang keempat. Pendapat yang kelima, wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, Yasin, adapun surah Yasin, Yasin, adapun surah Yasin, ismu surati, yaitu nama surah. Ismu surati, yaitu nama surah. Alhamdulillah. Nama-nama itu kan ada, nama surah kan ada nama surah. Yang pertama Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ya, di antaranya lagi adalah surah Yasin. Jadi kalau panjenengan baca Yasin, kalau lagi baca Yasin bersama-sama, Bu. Kalau lagi baca Yasin bersama-sama. Biasanya panjenengan kan baca Yasin, jangan lanjutkan dulu. Kalau lagi baca-baca bareng-bareng Yasin, sebelum lanjutkan, tunggu. Yasin ini ada 5 pendapat ulama. Bingung yang teman-temannya bingung yang nggak ngaji. Apa pendapat ulama apa? Satu, berasal dari kalimat ya insanu. Karena orang Arab suka ngambil setiap kata diambil satu huruf, jadi iya-nya diambil dari kata ya, sinnya diambil kata insanu, diambil sinnya, dikumpulkan disusun menjadi Yasin. Pendapat yang kedua, wah, nggak selesai ngajinya nanti. Terus yang kedua mengatakan ya Sayyidal Mursalin, wahai pemimpin para Rasul. Yang ketiga nama Al-Quran. Yang keempat nama, yang kelima nama surah. Itu makna dari Yasin ayat pertama. Ayat pertama. Jadi panjenengan baca Yasin ya,
Bukan hanya bisa baca Yasin, tapi tahu kandungan daripada isinya surah Yasin. Terus wadukira dan disebut fi tafsiril istirabadi, di dalam tafsir kitab Istirabadi. Jadi ada nama kitab namanya Istirabadi. Wadukira dan disebut fi tafsiril Istirabadi, di dalam tafsir Istirabadi. Jadi nanti kalau ibu-ibu kelewat maknanya bisa lihat di channel. Ya Allah, nggak, biar bermanfaat. Jangan nanya ke tetangganya lagi. Apa yang disebut di dalam kitab Al-Istirabadi? Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala, Annallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala arba'atu alafi ismin, bahwa anallaha ta'ala, bahwasanya Allah ta'ala arba'atu alaf ismin, yaitu mempunyai 4.000 nama. Arba'atu alaf ismin, mempunyai 4.000 nama. Sedangkan jenengan tahunya nama Allah itu 99, ternyata punya 4.000 nama. Nama. Sudah? Alfun yang 1000, alfun yang 1000, minha dari 4.000, minha dari 4.000, atau bahasa Arabnya depannya itu arba'atul, alfun yang 1000 minha dari arba'atu alaf ismin, atau minha dari dari 4.000, dari 4.000 nama. Minha itu isinya arba'atu alaf ismin. La ya'rifuhu, tidak mengetahui. La ya'rifu, tidak mengetahui hu kepada alfun, kepada 1000. Wairullahi, selain Allah Ta'ala. Jadi Allah itu punya 4.000 nama. Yang 1000 dari 4.000 itu hanya Allah yang tahu, yang lainnya tidak tahu. Terus lagi, wa alfun minha, dan 1000 minha dari arba'ah, dari 4.000, la ya'rifuhu ghairul malaikati,
La ya'rifu tidak mengetahuinya. Wairul malaikati selain malaikat. Wa alfun dan 1000. Wa alfun dan 1000 minha dari arba'ah la ya'rifu tidak mengetahuinya wairul malaikati selain malaikat. Wa alfun dan 1000 fil lauhil mahfudhi tertulis di lauhil mahfud, di tempat kerajaannya Allah. Sudah berapa ribu nih? 3000. 1000 hanya Allah yang tahu, 1000 tak lagi hanya malaikat yang tahu, 1000 lagi ada di lauhil mahfud. Tahu lauhil mahfud? Sana tuh. Katanya di atas. Wa salasumi'atin dan 300. Wa salasumi'atin dan 300 fit Taurati di dalam kitab Taurat. Wa salasumi'atin dan 300 fi kitab Taurati di dalam kitab Taurat. Wa salasumi'atin dan 300 fil Injil di dalam kitab Injil. Fil Injil di dalam kitab Injil. Wa salasat mi'at wa salasumi'atin dan 300 fi Zaburi di dalam kitab Zabur. Udah berapa tuh? 300. Wah, kalau matematika nggak ada yang menang sama Bude. Bude begini tiap hari. 300 berarti 900, berarti sudah 3.900, berarti tinggal 100 ya. Wa mi'atu minha dan 100 minha dari arba'ah, dari 4.000. Minha dari arba'ah fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an. Fil Qur'ani di dalam Al-Qur'an tis'atun wa tis'una 99. Tis'atun wa tis'una 99. Dhahiratun yang tampak. Dhahiratun yang tampak. Dhahiratun yang tampak. Wa wahidun dan yang satu nama. Wa wahidun dan yang satu nama. Minha dari 100 minha dari 100 khafiyun samar. Khafiyun samar. Jadi nama Allah itu ada 4.000. Ada 4.000. 1.000 yang tahu hanya Allah, 1.000 lagi yang tahu hanya malaikat, 1.000 lagi ada di Lauhil Mahfud, 300 ada di Taurat,
300 ada di Injil, 300 ada di Zabur, 100 ada di Al-Quran, 99 dari 100 itu nampak dan 1 khafiyun samar. Jadi hanya orang jenengan nggak tahu, hanya orang tertentu yang tahu. Yang 1. Makanya yang tampak itu ada 99, ternyata bukan ibu-ibu saja yang tahu. Anak kecil saja tahu SD, karena di SD kan dilakukan ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Ya kan? Enggak hafal. Kalau nyanyiin apal, tapi baca. Ya enggak hafal nih kalau baca. Wa huwa adapun wahidun minha wahidun, adapun nama yang samar. Itu saja biar gampang. Wa huwa adapun nama yang samar, nama Allah yang samar. Wa huwa adapun nama Allah yang samar. Al-ismu yaitu nama, al-ismu yaitu nama, al-a'zamu yang paling agung, al-a'zamu yang paling agung. La ya'rifuhu tidak mengetahuinya, la ya'rifuhu tidak mengetahuinya. Illal anbiya wal mursalun, kecuali para nabi dan para rasul. Illal anbiya wal mursalun, kecuali para nabi dan para rasul. Ala siratim mustaqim, ala siratim mustaqim, ala berada di atas, ala siratin berada di atas jalan, mustaqimin yang lurus. Nah ini ala siratim mustaqim ini kita akan bahas tahun depan, karena minggu depan kita kan masih tahun ini karena ibu-ibu ngikutin anak-anaknya liburan. Jadi sebagai ustadz yang pengertian diliburkan juga. Ustadznya juga senang. Wah, ayo saya tanya nama-nama hewan apa? Salah. Bukan nama-nama hewan ya. Nama perbedaan surah Yasin, pandangan ulama di dalam tafsir Al-Quran. Di tafsir surah Yasin ada berapa, Bu? Jangan baca ya, kira-kira hafal, soalnya diulang-ulang terus dari tadi sama saya. Ada 5. 1 wahai manusia. Yang kedua, wah saya langsung tunjuk lah. Berapa pemimpin? Nomor 3 Al-Quran. Ya. Abis ini tidur ya. Al-Quran. 4 nama Allah. 5 nama surah. Berarti sudah 5 ya. Saya tunjuk nih. Istrinya Pak Adi 1. Ya insano.
Apa artinya? Wahai manusia. Wahai manusia. Yang nomor 2 Bude. Jadi kan yang punya belakang? Sayyidina Mursalin. Hah? Pemimpin Rasul. Masalahnya? Ya Sayyidina Mursalin. Nomor 3 Bude. Wah, kita hafal masih Bude. Nama Al-Quran. Nomor 5 istrinya Badul. Dan sama saya. Nomor 5 nama surah. Nama surah. Saya belajar baru siapa sih? Ini kelompok tetangga. Gundul. Gun bukan Padul bukan Gun. Ini Pak Gun. Jenengan nomor 4. Saya Pak Pandang. Nama Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4 ya? Rebutan sih Coba diacak. Istrinya Pak Barman nomor 3. Nama Al-Quran. Ya. Salah ya. Benar. Bonus nomor 5. Nama dari surah. Istrinya Abu Putra. Istrinya Abu Putra. Nomor 1. Ya insanu. Insan artinya istrinya Pak Joko. Nomor 4. Nama Allah. Nama Allah. Istrinya Pak Endang. Bapak Dadang kan? Endang kan? Iya, soalnya di sini ada Dadang, Endang. Endang, ini Endang. Istrinya Pak Endang. Ada emang enggak? Nama apa? Ya Allah. Nama Allah ada berapa? 4.000. Istrinya yang tanya apa? Enggak ada. Endang, bukan Pak Parman. Berapa? 4.000. Iya 4.000. Kembali. Istrinya Pak Barman. Pertanyaannya Bang. Iya belum disebutin. Nama katanya Bu Endang. Nama Allah itu ada 4.000. 1.000 di mana? Banyak apa nih? Yuk, 1.000. Hanya Allah yang tahu. Berapa? Jangan boleh. Malaikat yang tahu. Malaikat hanya malaikat. Bodon. Nah, yang ini Yang 3 berapa Bodon? Yang nomor 3 yang 1.000 lagi. apa itu ditulis di lautan mahfuz. Di lautan. Lauhil mahfuz bukan lautan. Bentar. Di apa namanya rumahnya Badun? Bima ada lautan. Tempat besar. Berarti kangen sama kampungnya. Lauhil mahfuz. Berarti yang 1.000 ada di Taurat. Yang 300. Saya bilang yang pertama 1.000 di hanya Allah tahu. Yang kedua malaikat yang tahu 1.000. Nah baru diperinci 300 kali belakang. Ini istrinya siapa ya? Pak siapa? Pak Imam. Oh, istrinya Pak Imam. Istrinya Pak Imam. 300 pertama di mana? Ini istrinya siapa? Iya, ya kan nanya istrinya dulu, istrinya siapa? Suaminya nggak tahu. Kalau ibunya namanya Bu Tuti juga. Istrinya siapa Bu? Bapaknya. Bapaknya siapa? Hilang Pak siapa? Pak Samijo. Pak Samijo. Istrinya Bu Sumijo, Pak Samijo. Yang 300 berapa? Yang tinggal lagi di mana?
Injil. Pandang lagi. 300 di mana? Zabur. Ada di Zabur. Berarti Zabur itu kitabnya siapa? Daud. Daud. Putra. Taurat itu kitabnya siapa? Kalau Injil? Isa. Kalau Taurat? Musa. Waduh, kenapa? Saya ingin tanya, Al-Quran kitabnya siapa? Nabi Muhammad. Dia terus sedih banget. Belum tanya nangis. Gue bilang Nabi Muhammad jadi Mustafa. Al-Quran kitabnya siapa? Nabi ya Quran kita. Qurannya umat Islam. Berarti 300 pertama di mana, Bude? Taurat. 300 kedua? Injil. Saya tunjuk. Yang jawab semua. 300 pertama Bun? Taurat. Taurat. 300 kedua Bu Parman? Injil. Hah? Injil. 300 kemudian Wadi. 300 kemudian Zabur. Berarti kan sudah 900 ya? Ya. 100 sisanya rumus? Hah? Dalam Al-Quran terdapat berapa bagian itu dalam Al-Quran? 99. Terus? Yang satu nama dari 100 Sama? sama nama Allah. Yang tahu hanya? Yang Maha Adil. Bukan. Saya jelaskan lagi ya. Nama yang 100 itu ada di dalam Al-Quran. 99 tampak, 1 sama. Yang satu ini hanya Nabi dan para Rasul yang tahu. Yang satu hanya Nabi dan para Rasul. Yang lain tidak tahu, malaikat nggak tahu, kita nggak tahu. Yang satu nama ini. Bisa dipahami? Insyaallah, karena sudah malam, jam 5:30 sore. Semoga ibu-ibu menjadi ibu yang solehah. Ya mau liburan semoga ada duitnya, dimudahkan duitnya, selamat pulang pergi, bisa ketemu dengan keluarga, yang punya hajat hajatnya kabul, ibu-ibu dan bapak-bapaknya yang sakit Allah sembuhkan, amin. Biar sempurna pulang kampungnya, yang mau ketemu anak di kampusnya ketemu. Kalau sehat-sehat semua kan alhamdulillah, bisa senyum-senyum ya. Semoga sehat selalu semuanya. Ya ustadznya masa nggak didoain, ustadznya juga gitu. Ustaznya juga biar sehat. Sendiri. Aduh. Kamu lupa semua pelajaran. Kita lagi. Bu, kalau pulang kampung ingat kitabnya taruh yang benar, jangan kayak bapak-bapak. Setelah pulang kitabnya hilang semua. Catat aja enggak ya? Ditaruh. Punya siapa Pak Ustadz punya hilang? Takun. Baik, terima kasih semuanya. Sehat selalu Bu ya. Sehat selalu berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Insya Allah walaupun apapun terjadi, insya Allah akan senang, akan bahagia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.